Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudno Pandi dengan NIM C0D020040 ingin mempresentasikan tugas manajemen perpajakan minggu kelima, yaitu tentang pengertian manajemen perpajakan dasar atau manajemen dasar perpajakan. Pengertiannya adalah definisi manajemen pajak adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola aktivitas dan penerapan perpajakan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut para ahli, salah satunya Lumbantorun 1996 menyatakan manajemen pajak erat kaitannya dengan laba rugi perusahaan. Manajemen pajak merupakan upaya memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak pada jalur yang benar, namun berakibat beban pajak berkurang sehingga laba dan likuiditas sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan tujuan manajemen dasar perpajakan adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tujuan manajemen perpajakan adalah meminimalisir beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Manajemen pajak sendiri perlu dilakukan untuk bisnis maupun perseorangan. Dalam penerapannya juga harus didukung oleh bukti-bukti konkret, baik dari segi pencatatan akuntansi maupun dasar hukumnya. Fungsinya ada 4, yaitu planning atau perencanaan pajak, 2 organizing atau perorganisasian pajak, 3 accounting atau pelaksanaan pajak, 4 controlling atau pengawasan pajak. Motivasi pajak dalam melakukan manajemen pajak bisa pula karena banyak ketentuan perpajak yang masih multitafsir. Menurut Simon James dan Christopher Nobbs, manajemen pajak dilakukan untuk menyiasat keadilan dan kemerataan. Beban pajak yang besar tentunya harus setimpal dengan kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Selanjutnya adalah tahapan manajemen dasar perpajakan. Dalam penerapan manajemen pajak, Anda bisa menggunakan beberapa teknik dasar di bawah ini. Yang pertama, buat rekonsiliasi data akuntansi meliputi pendapatan penjualan yang disesuaikan dengan SPT, masa PPN atau beban pajak pegawai dengan penghasilan SPT, PPh, pasal 21. Pastikan sistem administrasi keuangan Anda mampu melakukan perhitungan pajak dengan tepat serta pembayaran yang sesuai. Yang ketiga, kontrol sistem arsip dan dokumentasi bukti transaksi mulai dari perjanjian jual beli hingga korespondensi pajak dan pelaporannya. Yang terakhir adalah lakukan tax audit dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti konsultan pajak untuk memeriksa kewajiban pajak Anda. Kesimpulan dari presentasi ini adalah perencanaan pajak atau tax planning merupakan proses perorganisasian yang dilakukan wajib pajak khusus untuk PT tertentu dengan sedemikian rupa hingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, di mana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba rugi yang diperoleh. Sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.